Kalimantan heboh. 20 mayat ditemukan di ladang milik pejabat yang terkenal ramah. Di jantung rimba Kalimantan, tersembunyi sebuah permata yang dinamakan Desa Kembayan. Permukaan desa ini, dengan deretan rumah panggung kayu ulin yang menghadap Sungai Tenang, selalu menyajikan ketenangan yang nyaris magis. Udara di sana selalu dipeluk oleh aroma tanah basah dan asap kayu bakar yang menenangkan, seolah tak pernah ada celah bagi kegelisahan. Namun, Kembayan, seperti peti harta karun yang dikawal oleh naga, juga menyimpan legenda yang mencengkeram. Mitos kuno tentang Gubuk Penghantar, sebuah tempat rahasia di kedalaman ladang sawit, dipercaya sebagai gerbang tak terlihat bagi mereka yang menghilang tanpa jejak, sebuah cerita turun-temurun yang menjadi bisikan horor saat malam tiba. Semua ketenangan itu hancur berkeping-keping pada pagi buta tanggal 20 Mei. Pemilik ladang sawit seluas mata memandang itu adalah Bapak Suryadi. Jika Kembayan adalah tubuh, maka Suryadi adalah jantungnya. Ia adalah figur terhormat, dermawan yang tak pernah menghitung sedekah, dan pejabat yang selalu tersenyum tulus. Wajahnya yang damai seolah mengamankan seluruh desa dari segala mara bahaya. Siapapun yang mengenalnya akan bersumpah bahwa Suryadi adalah definisi nyata dari keramahan yang tak bercela. Namun, ironi tragis pun bermula tepat di balik kemakmuran ladangnya. Pagi itu, yang seharusnya hanya diisi oleh suara kokok ayam hutan, justru dirobek oleh jeritan histeris yang menusuk. Jeritan itu berasal dari sudut terpencil ladang Suryadi, tempat di mana pohon sawit tumbuh begitu rapat hingga seperti lorong kegelapan. Di sana, di bawah gundukan tanah yang baru diuruk, terkuaklah kengerian yang tak terbayangkan. 20 mayat manusia terkubur secara massal. Bau anyir yang bukan hanya dari darah, tetapi juga campuran tanah dan sesuatu yang asing, segera menyelimuti udara Kembayan. Dalam hitungan jam, kabar ini menyebar seperti api liar yang tak terhentikan, mengguncang desa yang selama ini hanya mengenal damai. Judul berita pun segera mencetak huruf-huruf tebal yang tak mungkin diabaikan, membungkus duka dan kejut dalam satu kalimat dingin. Kalimantan heboh. 20 mayat ditemukan di ladang milik pejabat yang terkenal ramah. Tentu saja, penemuan mengerikan itu tak lepas dari sosok yang paling janggal di Kembayan, Asri. Asri bukanlah warga biasa. Ia adalah seorang seniman pemahat kayu yang hidup dalam kesendirian yang dipilihnya. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan, dekat sekali dengan ladang Suryadi. Usianya sekitar 35 tahun, memiliki mata yang selalu memancarkan kesedihan mendalam, seperti cermin yang memantulkan luka orang lain. Warga Kembayan, yang sulit memahami kedalaman jiwa seorang seniman, menjulukinya si orang kayu gila. Mereka sering melihatnya berbicara sendiri, bukan kepada manusia, melainkan kepada gumpalan kayu ulin yang baru ia pahat. Pagi itu, Asri sedang mencari kayu bakar ketika kakinya tersandung gundukan tanah yang mencurigakan. Ia berhenti, menatap tanah itu. Asri memiliki kepekaan yang melampaui logika. Ia bisa merasakan bisikan dari benda mati, terutama kayu. Tapi pagi itu, bukan kayu yang berbisik, melainkan tanah itu sendiri, yang seolah menjerit minta dibongkar. Didorong oleh rasa takut yang dingin, Asri menggali sedikit dengan sekop tuanya. Sepersekian detik kemudian, ia terjerembab mundur. Wajah pucat dan mata terbuka lebar. Matanya bertemu langsung dengan mata korban pertama yang terkuak. Sepasang mata kosong yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Asri melompat, tubuhnya bergetar hebat. Ia berlari sekencang mungkin ke rumah Suryadi, melaporkan temuannya dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Setelah memastikan bahwa laporan itu diterima, alih-alih menunggu, Asri justru diliputi kepanikan dan rasa bersalah yang irasional. Ia segera menghilang, kembali ke dalam rimba yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Tindakan ini, yang hanya didasari oleh rasa takut yang murni, justru menjadi bumerang yang sempurna baginya. Di tengah kekacauan olah TKP, seorang anggota polisi berteriak, "Pak, lihat ini! Ditemukan serpihan kayu berukir di sini." Serpihan itu adalah ukiran kasar namun memiliki pola aneh. Pola spiral yang sering muncul dalam karya Asri. Ia selalu membuat ukiran semacam itu sebagai penangkal kepedihan. Tapi kini ukiran itu menjadi bukti memberatkan. Seorang warga, Ibu Minah, yang selalu sinis terhadap Asri, langsung menyambar,
Itu pasti ulah si Asri. Saya sering lihat dia mondar-mandir di ladang ini kalau malam, bawa-bawa karung aneh. Dia kan gila, Pak. Selalu sendirian. Siapa tahu dia yang menguburkan mereka untuk ritual anehnya. Opini publik segera menyimpulkan, Asri adalah pelakunya. Keadaan semakin memanas dengan kedatangan tim penyelidik dari kota, dipimpin oleh Inspektur Ragil. Inspektur Ragil adalah pria berusia akhir 30-an. Memiliki fisik tegap dan sepasang mata tajam yang selalu menyiratkan analisis yang cepat. Ia bukan tipe polisi yang mudah dipengaruhi emosi atau opini publik. Ragil dikenal cerdas, metodis, dan memiliki hidung yang tajam untuk kasus-kasus yang ditutup terlalu cepat. Begitu tiba di lokasi penemuan, Ragil menyingkir dari kerumunan wartawan dan warga yang histeris. Ia mendekati gundukan mayat. Ada yang aneh. Bagaimana identifikasi awal, prajurit? Tanya Ragil. Suaranya tenang namun memerintah. Mayatnya ada 20. Pak, sebagian besar masih relatif utuh. Meskipun sudah beberapa hari. Semuanya ditutup kain kafan yang berbeda-beda. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau darah di permukaan tanah. Kami menemukan serpihan kayu yang diduga milik DPO Asri, lapor seorang anak buahnya. Ragil berjongkok, mengamati tanah. Tidak ada darah? 20 orang tewas, dikubur, tapi tidak ada perjuangan? Itu ganjil. Ia mengambil serpihan kayu berukir itu. Jari-jarinya yang terlatih memegang ukiran itu, merasakan detail yang ganjil. Ukiran ini, bukankah terlalu mudah? Seorang pembunuh berantai sejati jarang sekali meninggalkan jejak dirinya yang sejelas ini. Gumam Ragil, lebih kepada dirinya sendiri. Bukti yang menunjuk pada Asri terasa terlalu diorama, seolah sengaja dipentaskan untuk mengalihkan perhatian. Keraguan itu mulai menancap di benak Ragil. Asri, si seniman penyendiri yang dikatakan gila, kini menjadi fokus utama. Tapi intuisi Ragil, kompas moralnya yang tak pernah salah, membisikkan sebuah peringatan. Kau sedang mengejar bayangan, Ragil. Dalang yang sebenarnya masih bebas, dan ia sangat pandai dalam permainan ini. Di dalam hutan yang gelap, Asri memeluk pahat kayunya yang usang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, ia hanya tahu satu hal. Tatapan mata mati para korban itu terus menghantuinya, dan di tengah kepanikannya, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dingin dan jahat yang baru saja terbangun di Kembayan. Sebuah kekuatan yang menggunakan ketakutan warga untuk menutupi kebenaran paling gelap. Ia adalah saksi yang kini menjadi buruan, dan nasibnya telah terjalin erat dengan misteri 20 mayat di ladang milik Bapak Suryadi. Kisah ini baru saja dimulai, dan jaring kecurigaan telah dilemparkan, tepat mengarah pada orang yang paling lemah. Ragil harus melawan opini publik, bahkan mungkin rekan kerjanya sendiri, untuk membuktikan bahwa di balik kesempurnaan sebuah kejahatan, selalu ada benang merah kebohongan yang bisa diurai. Angin pagi di Kembayan membawa aroma kematian, bukan lagi aroma damai kayu bakar. Suasana desa berubah drastis, dari ketenangan yang damai menjadi kolam kecurigaan yang keruh. Penemuan 20 mayat itu telah merobek ilusi keramahan Bapak Suryadi. Dan kini, semua mata yang penuh ketakutan dan kebencian itu tertuju pada satu nama, Asri. Asri, sang seniman pemahat kayu yang dianggap aneh, kini resmi ditetapkan sebagai buron utama. Polisi dan satuan keamanan segera menyebar, mencari jejaknya di setiap lekukan hutan yang berbatasan dengan ladang sawit. Media massa tak kalah beringas. Mereka sudah menemukan penjahat yang sempurna, seorang penyendiri, eksentrik, dan tinggal di lokasi yang dekat dengan TKP. Judul-judul koran berteriak lantang, melabeli Asri sebagai monster rimba dan pembunuh gila. Di tengah hiruk-pikuk perburuan itu, Inspektur Ragil berdiri di bengkel kayu Asri yang kini disegel garis polisi. Bengkel itu kecil, penuh serbuk kayu yang halus, dan dipenuhi dengan karya-karya Asri yang belum selesai. Ragil membiarkan anak buahnya mengumpulkan bukti yang memberatkan. Seperti pisau ukir Asri yang tergeletak di meja, yang kini dianggap sebagai senjata pembunuhan. Sementara Ragil sendiri sibuk dengan bisikan halus dari instingnya. Ragil menyentuh sepotong kayu ulin yang setengah dipahat, menampilkan wajah seorang wanita yang sedang tersenyum getir. Raut wajah itu memancarkan kepedihan yang luar biasa, namun juga harapan yang rapuh. Ini bukan karya orang gila, tapi karya orang yang terluka. Gumam Ragil, suaranya pelan, mencoba menyelami jiwa si pemahat.
Komisaris Hartono, atasan Ragil, mendesaknya melalui telepon yang nadanya penuh tekanan. "Ragil, tangkap saja si Asri itu. Warga sudah resah. Kamu sudah punya ukiran kayunya di TKP, kesaksian dari Ibu Minah, dan dia melarikan diri. Ini kasus clear cut, jangan dipersulit." Ragil menghela napas panjang. "Komisaris, melarikan diri tidak selalu berarti bersalah. Itu bisa berarti takut. Dan bukti-bukti yang kita miliki, mereka terlalu bersih. 20 mayat, dan tidak ada jejak perlawanan? Siapapun yang melakukannya harus punya akses dan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan spiritual? Itu yang kamu maksud? Dia gila, Ragil. Sudah, fokuskan pencarian. Saya ingin kasus ini ditutup sebelum akhir minggu." Hartono menutup teleponnya dengan bentakan. Ragil mengantongi ponselnya. Tekanan itu terasa seperti beban bertonton. Namun justru tekanan itulah yang memperkuat keraguannya. Ia tahu, jika ia menyerah pada tekanan ini, ia akan menjebloskan seorang yang mungkin tak bersalah ke jurang terdalam, sementara monster yang sesungguhnya masih bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Ia memanggil Sersan Bima, rekan kerjanya yang paling ia percaya. "Bima, saya ingin kamu selidiki Bapak Suryadi lagi. Bukan dari sisi finansial atau politiknya. Selidiki siapa yang berinteraksi dengan ladangnya secara rahasia. Jangan libatkan siapa-siapa. Ini investigasi paralel." Bima mengerutkan dahi. "Tapi, Pak, Suryadi kan almarhum, dan dia dikenal sangat baik. Kenapa harus dia?" "Justru itu. Kebaikan yang sempurna seringkali menjadi topeng yang paling tebal, Bima. Lagi pula, mayat-mayat ini dikubur di ladangnya. Itu bukan kebetulan." Ragil menatap Bima dengan serius. "Saya juga akan mulai memeriksa tim forensik yang menangani kasus ini. Terutama Dr. Arya." Di sisi lain Kembayan, Asri bersembunyi. Ia berlari tanpa tujuan sejak tadi pagi. Hutan, yang dulunya adalah kuil keheningannya, kini terasa seperti labirin yang mencekik. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali pakaian di badan, sebilah pisau ukir kecil, dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Konflik batin Asri begitu nyata, terasa seperti dua bilah pisau yang saling beradu di dalam dadanya. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya korban kebetulan yang salah waktu dan salah tempat. Namun, siapa yang akan percaya pada orang kayu gila? Ia berhenti di bawah pohon rimbun, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di telapak kakinya yang tak beralas. Ia merintih. Rasa sakit itu, anehnya, sedikit meredakan kepanikan mentalnya. "Bodoh, kenapa aku lari?" bisik Asri pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, dan kilasan bayangan mayat di gundukan itu kembali menyerang. Matanya bertemu langsung dengan wajah seorang wanita muda. Dalam kilasan itu, ia mendengar suara, bukan suara di telinga, melainkan di kedalaman batinnya, suara yang penuh keputusasaan dan ketidakadilan. "Kami tidak di sana saat mati. Kami di bawah." Begitu bisik kesedihan itu. Asri menahan napas. Kemampuannya yang sering dianggap kegilaan oleh orang lain, kemampuannya merasakan sisa energi emosional di suatu tempat, kini menjadi kutukan yang tak terhindarkan. "Mereka ingin aku bicara," gumam Asri, matanya berkaca-kaca. "Tapi jika aku kembali, mereka akan membungkamku selamanya." Saat ia mencoba berdiri, matanya tertuju pada tanah. Ada jejak sepatu bot yang samar, menembus lumpur. Bukan jejak polisi, terlalu kecil dan ramping, namun jejak itu tampak baru dan menuju ke arah gubuknya. Asri tiba-tiba teringat. Ia meninggalkan pahatan terpentingnya di meja bengkel, sebuah patung kecil yang ia kerjakan selama berbulan-bulan, yang ia yakini akan menjaga desa. Ia harus mengambilnya, bukan karena nilainya, melainkan karena ia merasa patung itu adalah kunci yang hilang. Sementara itu, di kantor kepolisian, Ragil sudah memasang kuda-kuda untuk pertempuran batinnya. "Dr. Arya," panggil Ragil, menyambut kepala forensik yang baru saja menyelesaikan laporan awal otopsi. Dr. Arya adalah pria yang elegan, selalu mengenakan jas yang rapi, dan memiliki aura ketenangan yang menipu.
Ya, Inspektur Ragil. Saya sudah menyelesaikan laporan postmortem awal, ujar Dr. Arya, menyerahkan sebuah amplop tebal. Nada suaranya profesional, nyaris tanpa emosi. Dugaan kuat kami, kematian disebabkan oleh racun yang sangat sulit dideteksi. Dan yang paling menarik, hampir semua korban meninggal dalam rentang waktu yang berdekatan, sekitar 3 hingga 5 hari lalu. Ragil menerima amplop itu. Racun yang sulit dideteksi. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda perlawanan? Atau bahkan, mengapa mereka semua begitu rapi dikuburkan? Dan kenapa barang milik Asri ditemukan di sana? Dr. Arya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Itu bagian dari psikopatologi, Inspektur. Pelaku mungkin mengalami delusi ritualistik, di mana ia merasa harus melakukan penguburan suci setelah pembunuhan. Mengenai Asri, orang dengan kelainan mental seperti dia sering meninggalkan jejak yang tidak disadari. Itu adalah fingerprint khasnya. Dan bagaimana dengan Bapak Suryadi? Desak Ragil. Apakah beliau diinterogasi terkait siapa saja yang memiliki akses tak terbatas ke ladangnya? Dr. Arya mengangkat bahu. Suryadi adalah orang baik. Dia sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Dia bilang, hanya dia dan beberapa pekerja lama yang punya kunci gerbang. Kami fokus pada tersangka yang ada buktinya, Inspektur. Jangan buang waktu pada spekulasi. Spekulasi seringkali adalah anak kandung dari kebenaran yang ditutup-tutupi, Dokter. Balas Ragil, tatapannya menusuk. Bukti di TKP sangat terpusat pada Asri. Serpihan kayu yang sangat spesifik, di tempat yang sangat tersembunyi. Seolah-olah seseorang tidak ingin kita melihat ke arah lain. Dr. Arya hanya tertawa kecil, suara tawa yang kering. Anda terlalu banyak menonton film, Inspektur. Saya sarankan Anda fokus menangkap DPO. Tugas saya selesai setelah saya memberikan data forensik yang akurat. Pertukaran percakapan itu meninggalkan Ragil dengan sensasi dingin di punggungnya. Dr. Arya tampak terlalu tenang, terlalu sempurna dalam logikanya, seolah-olah ia sedang membaca naskah. Keraguan Ragil kini berpindah haluan. Jika Asri adalah bidak, maka siapa dalangnya? Dan mengapa Dr. Arya begitu cepat dan begitu yakin menuding Asri sebagai pelaku? Berdasarkan psikopatologi yang dangkal, Ragil memegang serpihan kayu yang ditemukan. Ia membaliknya. Ada goresan kecil yang nyaris tak terlihat di tepi serpihan itu, seperti bekas alat tajam yang bukan pisau ukir. Goresan yang tersembunyi, tapi terlihat oleh mata yang tak terburu-buru menghakimi. Bima, lupakan dulu Suryadi. Cari tahu riwayat Dr. Arya. Semua, mulai dari riwayat kerja, keluarganya, hingga masa lalunya yang paling samar. Perintah Ragil, suaranya kini penuh tekad. Baik, Pak Ragil. Tapi, kalau dia bukan pelakunya. Ragil menatap Bima, lalu keluar jendela, di mana masyarakat Kembayan masih berkerumun, menuntut darah Asri. Maka kita akan membuang sedikit waktu. Tapi jika dia pelakunya, kita telah menghentikan iblis yang memakai jubah malaikat. Dan saya, Bima, sangat yakin bahwa di balik senyum Dr. Arya, ada neraka yang tersembunyi. Maka, perburuan ganda pun dimulai. Publik memburu Asri, si seniman aneh. Sementara Ragil, kini sendirian, mulai memburu hantu di balik topeng kebaikan yang terhormat. Jaring kecurigaan telah menjerat si lemah. Tetapi Ragil mulai menarik ulur benang kecil yang menghubungkan kebenaran pada seseorang yang tak terduga. Kabut pagi di Kembayan seolah dipintal dari ribuan mata yang menghakimi. Hawa dingin bukan lagi dari embun, melainkan dari ketakutan massal yang menuntut korban. Jaring yang ditenun oleh kesaksian yang keliru dan bukti yang dipentaskan telah menjerat mangsa yang paling rentan. Pihak berwajib, di bawah desakan media dan Komisaris Hartono, secara resmi menetapkan Asri sebagai daftar pencarian orang, DPO, utama. Bagi warga Kembayan, Asri adalah jawaban instan atas kengerian 20 mayat itu. Ia adalah anomali, patung yang berbeda dari cetakan sosial mereka. Lihat, dia menghilang. Tentu saja dia bersalah. Teriak seorang ibu di pasar, suaranya dipenuhi ketakutan yang menjalar. Siapa lagi yang bisa melakukan hal sekeji ini selain orang gila yang berbicara dengan kayu di tengah hutan? Timpal pria lain,
mengangguk setuju pada kerumunan yang haus akan kepastian. Penetapan Asri sebagai tersangka utama adalah kemenangan bagi kepanikan, namun kekalahan bagi keadilan. Di kantor kepolisian yang dipenuhi peta dan garis merah, Inspektur Ragil merasa seperti berjuang melawan arus lautan opini. Ia menerima laporan demi laporan yang semakin memperkuat posisi Asri sebagai pembunuh berdarah dingin. "Inspektur, kami menemukan ini di bawah lantai gubuk Asri," lapor seorang petugas, meletakkan di atas meja sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit yang kusam. Ragil mengambil buku itu, debunya terasa dingin di jarinya. Isi buku itu adalah sketsa dan tulisan tangan Asri. Bukan catatan harian biasa, melainkan monolog batin yang pedih dan gelap. Ada tulisan tentang pemurnian jiwa, pengorbanan yang dibutuhkan, dan sketsa-sketsa sosok manusia yang ditutup kain, tampak seperti sedang diantar menuju kegelapan. Sersan Bima, yang berada di sampingnya, bergidik. "Pak, ini sudah jelas. Dia merencanakan semua ini. Lihat kalimat ini, darah harus mengalir untuk menghentikan bisikan penderitaan dunia. Siapa lagi yang menulis hal seperti ini?" Ragil memejamkan mata sejenak, menenangkan badai yang bergolak di pikirannya. Asri adalah seniman, Bima, dan seniman, terutama yang hidup menyendiri, sering menggunakan metafora yang mengerikan untuk melukiskan konflik batin mereka. Darah, itu bisa saja berarti pengorbanan emosional, bukan pembunuhan sesungguhnya. Tapi, Pak Ragil, itu terlalu jauh dicari. Kami juga menemukan kesaksian lain. Setelah Bima menunjukkan rekaman wawancara dengan seorang penjaga malam ladang Suryadi yang baru ditemukan. Di layar kecil, penjaga malam itu tampak pucat pasi. "Sumpah Pak Polisi, saya sering lihat ada cahaya aneh dari gubuk si Asri itu tengah malam. Bukan lampu biasa, Pak. Seperti nyala api yang besar. Dan beberapa kali, saya mencium bau seperti bangkai dan asap kemenyan bercampur. Saya pikir dia lagi ritual setan." Ragil menggosok dagunya. Cahaya aneh, bau bangkai, ritual setan. Semua elemen yang dibutuhkan publik untuk membenarkan ketakutan mereka pada Asri. Ia mengamati video itu lebih dekat. Penjaga malam itu berbicara dengan terputus-putus, seolah menghafal sebuah naskah yang membuatnya ketakutan. "Bima, cari tahu, siapa yang pertama kali mewawancarai penjaga malam ini, dan siapa yang memberinya uang untuk kesaksiannya." Ragil memerintah dengan suara rendah. "Aku merasakan ada tangan yang tak terlihat yang bekerja sangat keras untuk membuat Asri terlihat sangat bersalah." Ragil kemudian mengeluarkan serpihan kayu berukir yang ditemukan di TKP. Ia meletakkannya bersebelahan dengan salah satu pisau ukir Asri yang ditemukan di bengkel. Goresan tipis yang ia lihat kini menjadi fokusnya. Ia mengambil kaca pembesar. "Lihat ini, Bima," ujar Ragil, menunjuk goresan di tepi serpihan. Pisau ukir Asri ini memiliki mata pisau yang membulat di ujungnya. Goresan ini terlalu lurus, terlalu tajam, dan memiliki kedalaman yang seragam. Ini bukan hasil gesekan tak sengaja. Ini seperti bekas penjepit atau alat bedah yang tajam, bukan alat pemahat. Bima mendekat, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Jadi, Bapak curiga serpihan kayu ini sengaja ditempatkan di sana?" "Bukan hanya ditempatkan," balas Ragil, matanya menyala. "Serpihan kayu ini diambil dari gubuk Asri, kemudian sengaja diberi sedikit kerusakan buatan untuk menjadikannya terlalu spesifik. Siapapun yang melakukan ini, dia sangat pintar, sangat teliti, dan memiliki akses ke informasi tentang Asri. Dan dia mampu memanipulasi lokasi penemuan mayat itu." Ragil meraih ponselnya, mencari kontak Dr. Arya, si kepala forensik yang sempurna. Orang yang tahu cara memanipulasi bukti kejahatan adalah orang yang tahu cara menutupinya. "Temukan Dr. Arya. Saya butuh klarifikasi otopsi, terutama mengenai racun yang katanya sulit dideteksi itu," Ragil memutuskan. Sementara itu, di kedalaman rimba, Asri sedang menghadapi keputusasaan yang melumpuhkan. Ia berjalan dalam kegelapan yang menakutkan, kakinya terluka oleh akar yang menjerat, dan tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang turun tiba-tiba. Ia mendengar suara sirine dari kejauhan, suara yang kini terasa seperti lolongan monster yang memburunya. Ia tahu, seluruh negeri membencinya. Asri berhenti di sebuah cekungan berbatu,
perlahan menarik buku catatan kecil dari sakunya, buku yang sama yang kini digunakan polisi untuk menjebaknya. Ia membuka halaman yang berisi tulisan tentang pengorbanan. "Mereka salah paham," bisik Asri ke dalam kehampaan. "Bukan darah orang lain yang kubicarakan, melainkan darah dari pahatanku sendiri. Pengorbanan untuk menciptakan keindahan di dunia yang penuh rasa sakit." Ia kemudian melihat pahatan kayu kecil di tangannya. Pahatan yang ia berhasil bawa. Patung berbentuk sosok wanita yang menunduk, dengan lubang kecil di bagian belakangnya. "Aku harus menenangkanmu," gumam Asri pada patung itu. "Kamu harus membawa pesan mereka." Patung itu adalah lambang intuitifnya. Ia merasa patung itu terhubung dengan roh-roh yang mati di ladang Suryadi. Asri tahu, ia harus kembali ke ladang itu, ke gubuk penghantar, mitos yang ternyata kini menjadi kenyataan, untuk menguak kebenaran yang dipendam. Tiba-tiba, Asri mendengar ranting patah di dekatnya. Ia menajamkan pendengarannya. Bukan langkah kaki polisi, terlalu lambat, terlalu terencana. Dari balik semak, muncul dua orang preman lokal. Wajah mereka tertutup balach lava. Mereka dikenal sebagai kaki tangan gelap Suryadi di masa lalu, yang sering mengurus pekerjaan kotor. "Itu dia, si gila pembunuh. Jangan lari," teriak salah satu preman itu. Asri tahu, ia tidak hanya diburu oleh polisi, tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang mungkin terkait dengan Suryadi atau yang lebih buruk, dalang yang sebenarnya. Ia harus menghindar. Ia harus tetap hidup. Preman itu menyerbu. Asri yang gesit karena terbiasa hidup di hutan, melompat ke belakang. Ia menggunakan pisau ukirnya, bukan untuk melukai, tetapi untuk mengancam. "Aku tidak bersalah. Apa mau kalian?" raung Asri. Suaranya dipenuhi frustrasi. "Kami hanya ingin hadiah uang dari polisi. Lebih baik kau ikut kami, dasar sampah," balas preman satunya, mengayunkan tongkat kayu. Asri berhasil menghindar. Ia tidak bisa melawan dua orang. Ia harus lari, lebih dalam lagi ke dalam kegelapan rimba, membawa serta rahasia yang ia yakini akan membersihkan namanya. Kejadian ini semakin menguatkan keyakinan Asri bahwa ada kekuatan besar yang ingin membungkamnya dan memastikan ia terlihat seburuk mungkin di mata hukum dan publik. Kembali ke kantor polisi, Ragil menerima laporan yang mengejutkan dari Bima. "Pak Ragil, saya menemukan sesuatu tentang Dr. Arya," kata Bima, wajahnya tegang. "Bukan kejahatan, tapi tragedi. Istri Dr. Arya meninggal 3 tahun lalu. Kelalaian medis. Dan sebagian besar korban yang ditemukan di ladang Suryadi, mereka adalah perawat, staf administrasi, dan dokter magang di rumah sakit tempat istri Dr. Arya meninggal." Udara di ruangan itu terasa berhenti. Ragil merasakan jarum jam dalam pikirannya bergerak cepat, menghubungkan titik-titik yang tadinya terpisah. Balas dendam. Motif yang tersembunyi di balik jas lab yang putih bersih. Dan coba tebak siapa yang menandatangani surat kematian yang menyatakan istri Dr. Arya meninggal wajar karena komplikasi, lanjut Bima. "Salah satu dokter yang mayatnya ada di ladang Suryadi." Ragil tersenyum pahit. "Bingo," desisnya. "Permainan baru saja dimulai, Bima. Si Asri itu adalah boneka yang digunakan untuk mengalihkan pandangan kita dari iblis yang merencanakan balas dendam yang dingin dan sistematis. Kita biarkan saja publik mengejar boneka itu. Kita, mulai sekarang, mengejar dalang yang sesungguhnya." Pintu jebakan telah tertutup di belakang Asri. Ia kini menjadi simbol kejahatan di Kembayan. Namun, Ragil, dengan intuisi yang menembus topeng kebaikan, telah mengambil jalan sunyi nan berbahaya, memulai penyelidikan ganda yang akan mengarah langsung pada sosok yang paling tidak dicurigai dalam kasus ini. Konflik batin Ragil antara kewajiban formal dan kebenaran moral kini berada di puncaknya, dan ia siap mempertaruhkan karirnya demi keadilan. Kembayan, di bawah bayang-bayang berita utama yang mencolok, terasa seperti panggung teater yang hanya menampilkan satu babak, perburuan. Setiap warga merasa menjadi bagian dari tim pemburu, meyakini Asri adalah simbol kegelapan yang harus segera dimusnahkan. Namun, di balik keramaian itu, Inspektur Ragil menarik diri ke dalam keheningan yang berbahaya. Setelah mengungkap benang merah antara Dr. Arya dan para korban, tragedi kematian istri sang dokter di rumah sakit tempat 20 mayat itu bekerja, Ragil tahu ia tidak bisa lagi bekerja di bawah pengawasan formal. Kantornya adalah mata-mata. Setiap laporan yang ia buat,
Setiap perintah yang ia berikan akan terbaca oleh si dalang. Bima, mulai sekarang, kita hanya percaya pada bayangan kita sendiri, ujar Ragil kepada Sersan Bima di sebuah warung kopi kumuh jauh dari markas, tempat aroma kopi pahit menjadi sumpah rahasia mereka. Bima tampak gelisah. Pak Ragil, ini menantang karir Anda. Jika Komisaris Hartono tahu, kita bisa dicopot, atau lebih buruk lagi. Ragil menyesap kopinya. Matanya lurus menatap jalanan yang lengang. Kebenaran adalah mata uang yang mahal, Bima. Dan keadilan untuk 20 nyawa yang dikubur massal ini lebih penting dari lencana di dada saya. Selama publik sibuk mengejar Asri, kita punya celah waktu. Ini adalah anugerah tersembunyi yang harus kita manfaatkan. Ragil menjabarkan rencananya. Ia akan membagi tugas menjadi 2 bagian kritis. Pertama, memastikan Asri tetap menjadi umpan sementara mereka mengumpulkan bukti. Kedua, menyusup masuk ke dalam kehidupan dan alibi Dr. Arya, mencari celah yang tak terpikirkan oleh orang lain. Saya ingin kamu kembali ke ladang Suryadi, Bima. Lupakan tentang ukiran kayu dan catatan Asri. Fokus pada hal-hal kecil yang tidak masuk akal, perintah Ragil. Seperti apa, Pak? Kondisi tanah. Suryadi dikenal sebagai pejabat yang sangat teliti. Kenapa 20 mayat bisa dikubur di ladangnya tanpa ada satupun pekerja yang melapor? Itu tidak masuk akal. Cari tahu tentang truk gelap yang pernah dilaporkan warga tadi. Siapa yang mengatur lalu lintas di ladang itu pada tengah malam? Bima mengangguk. Saya akan menyamar menjadi petugas pemetaan perkebunan yang baru, Pak. Lebih mudah bergerak di lapangan tanpa dicurigai. Ragil mengambil sebatang rokok, namun tidak menyalakannya. Baik. Dan satu lagi, Bima. Dr. Arya mengatakan korban tewas karena racun yang sulit dideteksi. Racun semacam apa yang bisa membunuh 20 orang secara sistematis, dalam waktu berdekatan, tanpa meninggalkan bekas fisik yang jelas? Periksa semua jurnal forensik lokal dan temukan racun yang cocok dengan deskripsi itu. Sementara Bima bertugas di lapangan, Ragil kembali ke kantor, menjalani perannya sebagai inspektur yang kesulitan menangkap Asri. Ia mengabaikan panggilan telepon dari Hartono, membiarkan kemarahan atasannya menjadi perisai yang sempurna. Di sisi lain Kembayan, Asri melanjutkan persembunyiannya. Ia bergerak seperti bayangan, tubuhnya mulai terbiasa dengan rasa lapar dan dingin. Setiap kali ia mendekati pemukiman, ia mendengar cacian dan makian yang ditujukan padanya, yang terasa seperti hujan asam yang mengikis jiwanya. Di sebuah gubuk tua yang ditinggalkan, Asri menemukan selembar koran bekas yang melaporkan penemuan mayat. Wajahnya yang kuyu terpampang di halaman depan dengan label buron. Mereka sudah memutuskan, lirih Asri. Aku sudah diadili, bahkan sebelum diadili. Ia ingat janji kepada dirinya sendiri. Ia harus kembali ke ladang itu. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk mencari tahu mengapa roh-roh itu berbisik padanya. Asri menyentuh patung kayu yang ia bawa. Lubang kecil di belakang patung itu terasa dingin. Ia memutuskan patung ini harus diletakkan di gundukan mayat itu, sebagai tanda ia mendengarkan bisikan mereka. Sebuah tindakan yang sangat emosional dan berisiko. Saat Asri berjalan menyusuri pinggiran hutan, ia melihat sebuah truk besar yang baru saja keluar dari jalan setapak rahasia yang mengarah ke ladang sawit. Truk itu, meskipun terlihat biasa, memiliki plat nomor yang samar-samar ia kenali. Truk yang sama, yang sering ia lihat saat larut malam, jauh sebelum penemuan mayat itu. Asri bersembunyi di balik semak. Detak jantungnya berpacu kencang. Ia mengamati pengemudi truk itu. Wajahnya asing, tapi tatapannya dingin dan lelah. Asri punya intuisi liar. Truk itu bukan pengangkut sawit biasa. Truk itu, bisik Asri, berusaha mengingat detail. Plat nomornya, ya, itu milik perusahaan jasa angkutan medis yang jarang terlihat di Kembayan. Kenapa truk angkutan medis berkeliaran di ladang sawit tengah malam? Informasi penting itu, yang diperoleh Asri secara murni karena kebetulan dan pengamatan seniman yang teliti, menjadi jembatan tak terlihat yang menghubungkannya kembali dengan Ragil. Sementara itu, Sersan Bima, menyamar dengan topi jerami dan seragam pekerja, menyelinap ke gerbang ladang Suryadi yang dijaga. Ia berpura-pura mengukur tingkat kesuburan tanah.
Ia mendekati pos jaga utama. Seorang penjaga malam tua, Pak Mamat, duduk di sana, mengantuk. Pak Mamat, ladang Suryadi ini benar-benar luas ya? Sapa Bima, tersenyum ramah. Saya lihat di peta, ada jalan tanah di belakang sana, yang jarang dipakai. Apakah itu jalan buntu? Pak Mamat menguap. Oh, itu jalan lama, Nak. Dulu memang dipakai untuk angkut hasil panen ke arah sungai. Tapi sekarang jarang. Cuma, akhir-akhir ini memang sering ada yang lewat. Truk besar, larut malam. Truk apa, Pak? Truk milik Pak Suryadi. Bukan. Truknya tertutup rapat, bukan truk sawit. Saya tidak berani mendekat. Tapi yang aneh, sopirnya selalu menyerahkan amplop tebal kepada Miko. Miko? Siapa Miko? Kepala keamanan ladang, Nak. Dia yang mengatur jadwal jaga. Dia satu-satunya yang punya kunci gembok jalan rahasia itu. Dia bilang, itu urusan Pak Suryadi dengan kolektor luar kota, dan kami tidak boleh bertanya. Pak Mamat berhenti. Wajahnya mendadak pucat. Kenapa kamu tanya-tanya? Nak, saya tidak mau terlibat. Miko orangnya keras. Bima mencatat informasi itu dengan hati-hati. Miko, kepala keamanan yang selama ini tak tersentuh. Amplop tebal. Kolektor luar kota. Semua menunjuk pada sebuah operasi rahasia yang terorganisir. Bima segera menghubungi Ragil melalui saluran yang aman. Pak Ragil, saya dapat 2 nama. Miko, kepala keamanan, dan truk tertutup yang sering masuk lewat jalan rahasia, membawa kolektor luar kota. Sepertinya ada operasi gelap yang ditutupi oleh Suryadi. Ragil, yang sedang membaca ulang laporan otopsi Dr. Arya, merasakan jantungnya berdebar. Ia melihat kata kunci di laporan itu, aconitine. Racun alami, sangat mematikan, sulit dilacak jika dosisnya tepat, dan dapat menyebabkan kematian mendadak yang menyerupai serangan jantung atau kelelahan. Bagus, Bima. Sekarang dengarkan saya. Dr. Arya mencantumkan aconitine sebagai racun yang mungkin. Racun ini tidak meninggalkan jejak kecuali dianalisis secara spesifik. Dan saya yakin dia tidak menganalisisnya secara spesifik. Sekarang, cari tahu, di mana Dr. Arya menghabiskan akhir pekannya? Dan saya ingin kamu cari tahu tentang satu hal lagi, perdagangan organ. Perdagangan organ, Pak. Bima hampir menjatuhkan ponselnya. 20 korban yang tewas sistematis, diangkut secara rahasia oleh truk misterius. Itu bukan hanya balas dendam. Itu mungkin juga keuntungan. Dan siapa yang paling tahu cara mengambil organ tanpa dicurigai? Seorang kepala forensik. Bima. Dr. Arya mungkin tidak hanya ingin balas dendam. Ia ingin uang. Dan ia ingin membuat Asri membayarnya dengan reputasinya. Ragil, dengan tatapan yang membara, merasa dirinya semakin dekat dengan labirin kebenaran yang mengerikan. Ia tahu bahwa Dr. Arya adalah figur yang sempurna, memiliki motif pribadi, balas dendam, memiliki pengetahuan untuk membunuh tanpa jejak, aconitine, memiliki akses untuk memanipulasi bukti, serpihan kayu asri, dan yang paling mengkhawatirkan, memiliki kesempatan untuk menutupi semua jejak melalui posisi forensiknya. Penyelidikan ganda ini telah membawa Ragil ke ambang jurang. Ia tidak hanya melawan seorang pembunuh, ia melawan sistem yang dipegang teguh oleh si pembunuh itu. Sementara Asri, si umpan yang tak berdosa, semakin terdesak di hutan rimba, tanpa menyadari bahwa tindakannya sendiri, meninggalkan ukiran patung di ladang, akan secara tak terduga menjadi kunci yang mempertemukannya dengan Ragil. Ragil harus bergerak cepat, sebelum Dr. Arya menyadari bahwa ia telah memalingkan pandangannya dari boneka ke dalang yang sebenarnya. Hari-hari bagi Asri di rimba terasa seperti siksaan tanpa akhir. Rasa lapar dan haus adalah teman setia, sementara dinginnya malam terasa seperti pelukan hantu yang mencekik. Ia tidak hanya melawan alam, tetapi juga melawan keadilan yang telah dibutakan oleh prasangka. Dalam pelarian, ia hanya punya satu tujuan, meletakkan patung kayu kecil yang ia yakini terhubung dengan korban, sebagai penghormatan terakhir di lokasi penemuan mayat. Malam itu, Asri memberanikan diri mendekati pinggiran desa. Ia berjalan merangkak di balik semak belukar. Matanya awas seperti rusa yang ketakutan. Ia perlu makanan,
Sekadar sepotong roti untuk mengisi perut yang sudah kosong selama 2 hari. Ia mengarahkan langkahnya ke sebuah warung kelontong tua yang sudah tutup di ujung jalan. Jendela kecil warung itu remang-remang. Asri bergerak secepat dan sehalus mungkin. Sebuah bayangan yang diselimuti dosa yang bukan miliknya. Saat ia mencoba mendobrak jendela kayu yang lapuk, suara pelan namun tegas menyambar dari belakangnya, memaku langkahnya di tempat. "Jangan bergerak, Asri." Jantung Asri mencelos. Ia membeku. Bukan suara teriakan atau ancaman dengan pistol, melainkan suara tenang yang justru lebih menakutkan. Itu adalah suara hukum yang kini memburunya. Asri perlahan menoleh. Di bawah naungan pohon mahoni yang gelap, berdiri Inspektur Ragil. Ragil tidak mengenakan seragam, hanya jaket hitam yang menyamarkannya dari kegelapan, dan pistolnya terselip di balik jaket. Ia tidak mengacungkan senjata. Ia hanya berdiri, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Asri merosot ke tanah. Rasa lelah dan frustrasi yang menumpuk selama berhari-hari meledak. "Tangkap saja, Pak Inspektur. Bawa saya ke sana. Saya lelah dituduh atas kejahatan yang bahkan tidak saya mengerti." Ragil melangkah maju. Tangannya diangkat sebagai isyarat damai. "Saya di sini bukan untuk menangkapmu, Asri. Jika saya ingin menangkapmu, saya sudah bawa 1 peleton polisi. Saya di sini untuk mendengarkan." Asri menatap Ragil. Matanya penuh kecurigaan. "Mendengarkan? Semua orang sudah punya kesimpulan mereka, Pak. Saya orang gila. Saya monster. Saya yang menguburkan 20 orang itu untuk ritual setan saya. Apalagi yang mau Bapak dengar?" Ragil mengeluarkan sepotong roti tawar dan botol air mineral dari tas kecilnya, meletakkannya di dekat kaki Asri. "Makanlah dulu. Tidak ada yang bisa berpikir jernih dengan perut kosong. Saya tahu betul cara kerja opini publik. Saya tidak percaya kamu pelakunya, Asri. Bukti-bukti yang menjeratmu terlalu rapi." Kepercayaan yang tiba-tiba dari Ragil, dari seorang aparat yang seharusnya membencinya, adalah kejutan yang menampar Asri. Ia ragu sejenak, lalu meraih roti itu, melahapnya dengan rakus. Setelah Asri agak tenang, Ragil berjongkok, menyamakan pandangan mereka. "Saya tidak peduli apa kata buku harianmu tentang pengorbanan, atau apa kata warga tentang keanehanmu. Saya hanya peduli pada fakta. Beritahu saya apa yang sebenarnya kamu lihat pagi itu. Semua detail, sekecil apapun." Asri menelan ludah. Suaranya sedikit pulih. "Saya melihat gundukan tanah itu. Dan saya merasakannya, Pak Ragil. Saya tahu Bapak mungkin tidak percaya. Tapi saya bisa merasakan energi emosional di kayu, di tanah. Tanah itu terasa berteriak. Ketika saya gali." Asri berhenti. Matanya kembali dipenuhi horor. "Lanjutkan," desak Ragil pelan. "Saya lihat mata seorang wanita yang terbuka. Dan di sana, di dekat galian, saya melihat sesuatu yang aneh. Bukan Bapak Suryadi, bukan pekerja ladang. Saya melihat seseorang. Dia memakai jas, Pak. Jas yang sangat rapi, dan dia mengenakan sarung tangan medis yang panjang." Ragil merasakan tegangan menjalar di nadinya. Jas, sarung tangan medis. Ini menegaskan hipotesisnya. Lalu apa lagi? Dia buru-buru pergi. Dia terlihat panik. Tapi dia tidak melihat saya. Dan yang paling penting, Asri merogoh saku celananya yang robek, mengeluarkan benda kecil yang terbungkus kain kotor. "Ini." Dia menjatuhkan ini. Asri membuka bungkusan itu. Di telapak tangannya, tergeletak sebuah benda logam kecil yang mengkilap, terukir rapi. Lencana Korps Kesehatan. Namun dengan ukiran kecil yang dimodifikasi, tampak lebih eksklusif. Ragil mengambil lencana itu. Matanya membulat. Ini lencana yang sama yang saya lihat menempel di jas putih orang itu, sebelum dia melepaskannya dengan cepat, potong Asri. "Saya tidak tahu apa itu. Saya hanya tahu benda ini terasa dingin dan asing di sini." Ragil mengepalkan lencana itu di tangannya. Dr. Arya, kepala forensik yang menangani kasus ini, yang selalu memakai jas rapi dan memiliki akses ke alat medis, dan yang memiliki motif balas dendam tersembunyi. "Asri," kata Ragil, nadanya kini berubah menjadi serius,
penuh tekad. Orang yang kita cari adalah seseorang yang memiliki otoritas, memiliki akses ke bahan kimia seperti racun, dan paling penting, memiliki kesempatan untuk menghapus semua jejak kejahatan ini. Lencana ini mengarahkan kita pada lingkaran profesional yang terhormat. Siapa dia? Pak Inspektur. Dr. Arya, kepala forensik kasus ini. Dia orang yang paling tidak mungkin. Seseorang yang kita percayakan untuk mencari kebenaran, justru dialah yang menutupi kebenaran paling gelap. Jelas Ragil menceritakan sekilas temuan Bima tentang tragedi kematian istri Dr. Arya dan hubungan para korban dengan rumah sakit tempat istrinya meninggal. Asri terdiam, kengerian menyelimuti wajahnya. Jadi, dia membunuh mereka karena dendam, lalu menguburkannya di ladang Suryadi, dan kemudian menjebak saya. Tepat, Ragil mengangguk. Dia menggunakan keahliannya untuk memanipulasi lokasi, menanam bukti milikmu, dan bahkan mungkin meracuni mereka. Dia membuat kamu menjadi kambing hitam yang sempurna, karena dia tahu siapa yang akan dipercaya publik, dirimu yang eksentrik, atau dirinya yang terhormat. Momen itu menjadi titik balik. Asri menyadari bahwa pelariannya hanya akan mempermudah Dr. Arya. Ia tidak hanya melawan tuduhan, ia melawan kejahatan yang terorganisir di balik jubah profesional. Saya akan membantu Bapak, ujar Asri. Tatapannya kini berubah dari takut menjadi bertekad. Saya tidak tahu cara kerja hukum, tapi saya tahu ladang itu, saya tahu hutan ini, dan saya punya firasat. Firasat yang membawa saya pada gundukan mayat itu. Mereka berbisik, Pak Ragil, para korban. Mereka tidak ingin saya diam. Simbiosis kepedihan pun dimulai. Seorang seniman yang terlalu sensitif terhadap kepedihan dunia, bersatu dengan seorang inspektur yang terlalu jujur pada hati nuraninya. Baik, Asri, kata Ragil, suaranya pelan dan serius. Mulai sekarang, kita bekerja sama. Ini adalah investigasi paralel, dan kita tidak bisa percaya pada siapapun. Kamu harus tetap bersembunyi, tapi kamu harus menjadi mata dan telinga saya di ladang itu. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bahkan Dr. Arya, dengan segala kepintarannya, tidak bisa hapus. Ragil mengambil patung kayu kecil yang dibawa Asri, patung yang memiliki lubang rahasia di belakangnya. Patung ini sangat penting bagimu. Ya, saya merasa patung ini seperti wadah. Wadah untuk menampung semua kesedihan yang saya rasakan di sana. Saya harus membawanya kembali ke lokasi galian. Itu adalah janji saya pada arwah-arwah itu. Ragil menatap patung itu. Sebuah patung yang bagi publik hanyalah karya aneh seorang gila. Tetapi bagi Ragil, itu adalah simbol kejujuran yang luar biasa. Kita akan bawa patung ini kembali, Asri. Tapi bukan sekarang. Kita butuh rencana. Fokus kita adalah pada Dr. Arya. Kita harus mencari tahu di mana ia menyimpan sisa racun itu, atau di mana ia melakukan tindakan forensik ilegal. Asri menyetujui. Truk medis yang saya lihat, Pak. Truk itu milik layanan swasta dari kota, namanya Aksara Medika. Mereka sering bekerja sama dengan rumah sakit swasta, bukan dengan forensik pemerintah. Informasi yang diberikan Asri sungguh berharga. Ragil segera menghubungi Bima, memberinya tugas baru, menyelidiki kaitan Dr. Arya dengan Aksara Medika dan mencari tahu apa yang terjadi di tempat itu. Ini bukan lagi soal pembunuhan biasa, Asri, tutup Ragil, menatap kegelapan hutan. Ini adalah konspirasi yang melibatkan dendam, profesi, dan mungkin perdagangan gelap yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Dan kita berdua, si inspektur yang dicurigai dan si seniman yang diburu, adalah satu-satunya yang tersisa di pihak kebenaran. Ragil meninggalkan Asri, menyelinap kembali ke dalam perannya di kantor, membawa serta lencana kesehatan modifikasi sebagai peluru rahasia. Asri, kini tidak lagi melarikan diri tanpa tujuan, melainkan bersembunyi dengan misi. Pertemuan di tengah badai itu telah melahirkan aliansi yang paling tidak terduga, dan konflik batin yang menggerogoti Ragil kini berubah menjadi tekad membara untuk membuka kebenaran di balik topeng kesempurnaan Dr. Arya. Jaring kolaborasi antara Inspektur Ragil dan Asri, yang terjalin di bawah bayangan ketakutan dan lencana korps kesehatan yang dimodifikasi, mulai ditarik kencang. Ragil kembali ke kota, menanggalkan aura kelesuan yang ia tunjukkan pada atasannya, dan kini bergerak dengan ketepatan pemburu. Ia harus mengonfrontasi Dr. Arya,
tetapi bukan dengan tuduhan mentah. Ia membutuhkan celah. Satu keretakan kecil dalam benteng kesempurnaan sang dokter. Ragil membiarkan rumor tentang Asri terus beredar di markas. Ia tahu, setiap pergerakannya di kantor diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat, yang ia yakini melaporkan langsung kepada Dr. Arya. "Bima, fokuskan ke Aksara Medika," bisik Ragil di telepon, menggunakan burner phone yang dibeli Asri dari hasil menjual ukiran kecil di pasar gelap. Perusahaan angkutan medis swasta yang sering bergerak tengah malam di ladang Suryadi. Cari tahu hubungan keuangan mereka dengan Dr. Arya. Tak butuh waktu lama bagi Sersan Bima untuk menemukan benang merah yang sangat mencengangkan. "Pak Ragil, saya menemukan ini," ujar Bima, saat mereka bertemu di tempat parkir sepi di bawah jembatan layang. Dr. Arya bukan hanya kepala forensik, dia juga pemilik tersembunyi dari Aksara Medika. Perusahaan itu didirikan setahun setelah istrinya meninggal. Ragil merasa udara di sekitarnya menipis. Jadi, dia menggunakan jabatannya di pemerintahan untuk menutup-nutupi bisnis pribadinya yang bergerak di bidang angkutan medis, bisnis yang, ironisnya, berhubungan langsung dengan korban-korban rumah sakit itu. Bukan hanya itu, Pak. Aksara Medika memiliki rekam jejak pengiriman sampel medis yang sangat mencurigakan ke luar negeri. Khususnya, organ manusia, jantung, ginjal, kornea mata. Fakta itu menampar Ragil dengan keras. Balas dendam hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ada inti kejahatan yang jauh lebih gelap, perdagangan organ. Dr. Arya tidak hanya membunuh 20 orang yang ia benci, ia juga mengubah kematian tragis mereka menjadi keuntungan pribadi yang mengerikan. Ragil menatap lencana yang dimodifikasi di tangannya. Dia membunuh mereka secara sistematis menggunakan aconitine agar kematiannya terlihat alami, serangan jantung atau kelelahan. Kemudian, dengan memanfaatkan perusahaan transportasinya sendiri dan akses forensiknya, ia mencuri organ-organ berharga itu sebelum mayat diserahkan untuk dikuburkan massal di ladang Suryadi sebagai pembuangan akhir. Keterlibatan Suryadi pasti karena hutang budi, atau bahkan pemerasan. Kini, Ragil menyadari betapa keji dan cerdasnya Dr. Arya. Sore itu, Ragil memberanikan diri menemui Dr. Arya di laboratorium forensiknya. Udara di sana dingin, berbau bahan kimia dan formalin, aroma yang kini terasa seperti wewangian kebohongan. Dr. Arya, dengan jas putih bersih dan senyumnya yang sempurna, menyambut Ragil. "Inspektur Ragil, saya dengar Anda masih berkutat pada teori konspirasi tentang Asri. Saya sudah katakan, kasus ini clear cut. Saya hanya ingin mendalami detail, Dokter," kata Ragil, suaranya dipenuhi ketenangan yang menipu. "Anda menyebut korban meninggal karena racun yang sulit dideteksi. Anda menyebut aconitine dalam laporan awal. Saya penasaran, bagaimana Anda bisa begitu yakin itu racun, padahal Anda sendiri mengatakan sulit dideteksi?" Dr. Arya terkekeh kecil, tawa yang tidak jujur. "Intuisi, Inspektur, dan pengalaman. Saya sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun. Saya tahu bau kematian seperti apa." "Bau kematian?" Ragil mengulang, pandangannya tajam. "Atau bau ritual?" Ekspresi Dr. Arya sedikit berubah, secepat bayangan yang melintas. Hanya sepersekian detik, tetapi Ragil melihatnya. "Sebuah keretakan." "Saya tidak mengerti maksud Anda, Inspektur," jawab Dr. Arya, suaranya sedikit meninggi, tetapi ia segera mengendalikannya. Ragil mendekat, suaranya direndahkan hingga nyaris berbisik, menyerupai rahasia yang ia bagi. 20 korban itu, mereka semua terkait dengan kematian istri Anda, Dokter. Kelalaian medis. Itu adalah motivasi pribadi yang luar biasa kuat, Dokter. Dendam adalah racun yang jauh lebih mematikan daripada aconitine. Dr. Arya mundur selangkah, namun ia tetap mempertahankan topengnya. "Itu konyol. Saya sudah menerima kematian istri saya. Saya orang yang religius. Saya percaya pada takdir. Anda sungguh-sungguh menuduh saya membunuh 20 orang yang pernah terlibat dalam hidup saya? Itu penghinaan." "Saya tidak hanya menuduh Anda membunuh, Dokter," desis Ragil. Ia mengeluarkan lencana korps kesehatan yang dimodifikasi yang diberikan Asri.
Saya menuduh Anda melakukan perdagangan organ dari para korban ini, menggunakan perusahaan Anda Aksara Medika, menutupinya dengan citra kesucian, dan kemudian menjebloskan seorang seniman tak bersalah ke dalam neraka yang Anda ciptakan. Dr. Arya menatap lencana itu. Wajahnya yang semula tenang kini memancarkan amarah yang dingin. Ragil tahu, ia telah menembak tepat sasaran. Lencana itu adalah kuncinya, sebuah bukti yang menghubungkannya dengan TKP. Di mana Anda mendapatkan ini? Tanya Dr. Arya, suaranya serak. Di ladang Suryadi. Ditemukan tak jauh dari galian mayat. Ini adalah lencana eksklusif. Sepertinya hanya dipakai oleh pemilik perusahaan. Lencana yang Anda buang terburu-buru, dokter, saat Anda selesai melakukan ritual Anda. Dr. Arya akhirnya melepaskan topengnya. Tawa dingin dan histeris meledak dari dadanya, bergema di ruang forensik yang sunyi. Tawa itu tidak gila, melainkan penuh penyesalan dan kemarahan yang membara. Ya, benar. Aku membunuh mereka semua, seru Dr. Arya, suaranya bergetar karena emosi. Mereka yang bertanggung jawab atas kematian istriku, Diana, dokter-dokter lalai itu, perawat yang meremehkan penderitaannya, hingga manajer rumah sakit yang menutup-nutupi kesalahan mereka. Mereka semua harus membayar. Napasnya memburu. Aku tahu aku tidak bisa menang melawan sistem hukum yang busuk. Jadi, aku menciptakan sistem keadilanku sendiri. Aku mematikan mereka dengan aconitin, racun yang aku yakini dapat membersihkan jiwa mereka sebelum dihadapkan pada Tuhanku. Dan ya, aku mengambil organ mereka. Mengambil organ? Itu bukan keadilan. Itu kejahatan berlipat ganda. Ragil menyentaknya. Itu kompensasi diri, Inspektur. Selama 3 tahun aku menderita, dan tak ada yang peduli. Aku tidak gila seperti si Asri itu. Aku cerdas. Organ-organ itu aku jual. Uangnya kuberikan pada yayasan yatim piatu atas nama Diana. Aku membersihkan mereka dan aku berbuat baik. Dan si Asri, dia adalah bidak yang sempurna. Orang gila yang dicintai publik karena cocok dengan narasi monster rimba. Aku hanya membantunya memenuhi takdirnya. Dr. Arya, yang tadinya figur terhormat, kini berubah menjadi monster yang berbicara tentang balas dendam dan amal dalam satu napas yang mengerikan. Ragil merasakan konflik batin yang luar biasa. Ia harus mengakhiri pengakuan ini. Bagaimana Anda menjebak Asri dengan pahatan itu? Dan bagaimana Anda menggunakan Suryadi? Suryadi hanya orang bodoh yang terlalu takut akan rahasia lama yang aku pegang, tentang penggelapan dana. Aku memaksanya meminjamkan ladangnya sebagai tempat pembuangan akhir. Sebagai gantinya, aku janji membersihkan namanya. Dan Asri. Dr. Arya tersenyum sinis. Asri adalah kejeniusan tak terduga. Aku mencuri beberapa serpihan kayu ukir di gubuknya saat dia melapor ke Suryadi. Aku tambahkan goresan kecil agar terlihat terlalu jelas di TKP. Opini publik dan kebodohan Komisaris Hartono melakukan sisanya. Dan truk Aksara Medika? Itu yang membawa mayat-mayat itu dari lokasi otopsi ilegal Anda ke ladang. Tepat. Aku melakukan otopsi dan pengambilan organ di gudang medis milikku. Tubuh yang sudah diproses, itulah yang dibawa ke Kembayan, dikubur di ladang, di bawah mitos gubuk penghantar yang aku gunakan untuk menambah kesan ritual aneh. Semuanya sempurna. Dr. Arya menatap Ragil dengan mata yang kini kosong dari kemanusiaan. Kamu terlambat, Inspektur. Kamu sudah dicurigai oleh Hartono. Jika kamu maju, kamu akan hancur. Namun, Ragil tidak gentar. Ia telah mendapatkan pengakuan lisan yang eksplosif, didukung oleh bukti lencana yang ia pegang dan temuan Bima tentang Aksara Medika. Saya mungkin dicurigai, dokter. Tapi kamu baru saja menjatuhkan bom pengakuan di depan saya. Dan ini, dokter, Ragil mengangkat tangannya, seolah ia membawa kunci kebebasan Asri, adalah awal dari hukumanmu yang setimpal. Klimaks cerita telah terbuka. Antagonis sejati telah terungkap, dengan motif keji yang terbungkus rapi dalam balas dendam pribadi dan perdagangan gelap. Udara dingin di laboratorium forensik, yang semula hanya berisi aroma bahan kimia, kini terasa penuh dengan bau kejahatan. Inspektur Ragil keluar dari ruang otopsi,
meninggalkan Dokter Arya yang masih termakan emosinya setelah ledakan pengakuan. Ragil tidak menangkapnya saat itu juga. Ia tahu, menahan Dokter Arya tanpa bukti fisik yang solid sama saja dengan bunuh diri profesional. Pengakuan lisan bisa ditarik, apalagi dari seseorang dengan kepintaran dan koneksi sebesar Dokter Arya. Langkah Ragil saat menuruni tangga terasa seperti sedang memikul beban 20 nyawa. Tekadnya kini sekuat baja. Ia harus mendapatkan bukti fisik yang dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata Dokter Arya yang penuh manipulasi. Ragil segera menghubungi Sersan Bima. Bima, rencana berubah total. Aku tahu di mana Dokter Arya menyimpan jejak kotornya, dan aku butuh kamu bergerak sekarang juga. Suara Ragil terdengar mendesak namun terkontrol. Dokter Arya adalah pemilik Aksara Medika. Aku yakin di gudang atau kantor utama perusahaan itu, ia menyimpan sisa-sisa racun aconitine dan, yang paling penting, catatan detail transfer organ. Gudang Aksara Medika berada di kawasan industri lama, Pak. Tempatnya dijaga ketat. Lapor Bima. Malam ini, kita harus masuk. Kau cari celah keamanan dan siapkan alat penyadap. Aku akan menggunakan malam ini untuk membuat Dokter Arya merasa aman, seolah pengakuannya tadi hanya dianggap angin lalu olehku, Ragil merencanakan. Ia tahu, setelah pengakuan itu, Dokter Arya akan bergerak. Mungkin untuk memindahkan bukti, atau mungkin untuk membungkam Ragil. Sementara itu, Dokter Arya, setelah ledakan emosinya, kembali menyalakan akal sehatnya. Kepalanya sakit, dan pengakuan yang ia lontarkan kepada Ragil terasa seperti dosa yang kembali menuntut. Ia berjalan ke jendela, menatap malam yang pekat. Bodoh! Kenapa aku biarkan emosi menguasai diriku di depan inspektur yang picik itu? Rutuknya dalam hati. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Komisaris Hartono. Hartono, saya mencium gelagat tidak baik dari Inspektur Ragil. Dia mulai mengusik kehidupan pribadi saya, bertanya tentang istri saya yang sudah meninggal, dan mengaitkan saya dengan spekulasi gila. Suara Dokter Arya kembali dingin dan meyakinkan. Dia semakin terobsesi membuktikan Asri tidak bersalah. Saya khawatir dia akan bertindak di luar jalur. Tolong, cabut dia dari kasus ini sekarang juga. Hartono, yang sudah kesal karena Ragil sulit dihubungi, langsung menyambut umpan itu. Ragil, yang sedang dalam perjalanan menuju markas untuk mengelabui Hartono, tiba-tiba menerima pesan dari Bima. Hartono mencoba menghubungi Anda 5X. Dia terdengar marah dan tertekan oleh seseorang. Ragil tersenyum tipis. Dokter Arya sudah bergerak. Ia menggunakan Hartono sebagai pion untuk melumpuhkan Ragil. Ragil mematikan ponsel utamanya. Ia tahu, di matanya, ia kini sudah dicabut dari kasus dan dianggap tak profesional. Persis seperti yang Dokter Arya inginkan. Asri, ini Ragil. Ragil menghubungi Asri melalui burner phone. Situasi memanas. Dokter Arya sudah tahu aku mencurigainya dan dia sudah mencoba melumpuhkanku lewat atasanku. Dia akan bergerak malam ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ragil? Suara Asri terdengar berhati-hati dari seberang telepon. Ia masih bersembunyi di batas hutan, lapar dan kedinginan. Aku butuh mata dan telinga di ladang sawit. Kamu harus melihat apakah ada pergerakan truk Aksara Medika di malam hari. Jika ada, ikuti, tapi jangan dekati. Kita harus tahu di mana lokasi pasti gudang penyimpanan organ itu, perintah Ragil. Asri menyanggupi. Saya mengerti. Saya akan bergerak seperti bayangan. Truk itu tidak akan melihat saya. Malam itu, Ragil dan Bima melakukan penyergapan diam-diam di gudang Aksara Medika. Gudang itu adalah benteng logistik yang sempurna, jauh dari pusat kota, tersembunyi di balik pabrik-pabrik tua. Mereka menyelinap melalui ventilasi belakang. Di dalamnya, suasana dingin menyambut mereka. Terdapat deretan peti mati kosong, kulkas pendingin besar yang diisi dengan kantong-kantong darah, dan meja baja yang bersih mencolok, sebuah meja otopsi ilegal. Lihat ini, Pak Ragil. Bima menunjuk ke sudut ruangan. Sebuah lemari arsip logam. Ragil membukanya dengan paksa. Di dalamnya, tersusun rapi folder-folder tebal yang dihiasi dengan logo Aksara Medika dan stempel yang sangat profesional. Ini adalah catatan pengiriman organ. Ragil membuka salah satu folder. Isinya detail pengiriman organ,
dari ginjal hingga kornea mata, yang dikirim ke berbagai negara Asia Tenggara dan Eropa. Tanggal pengiriman selalu bertepatan dengan hilangnya para korban yang ditemukan di ladang Suryadi. Di bagian bawah setiap formulir, ada tanda tangan resmi Kepala Forensik, Dr. Arya. Ini bukan hanya balas dendam, Bima, ujar Ragil, suaranya tercekat oleh kemarahan. Dia melakukan ini untuk uang. Dia menghukum mereka dan menjadikannya komoditas. Ini adalah kejahatan ganda yang mengerikan. Bima, dengan tangan gemetar, mengambil flash drive dari tasnya. Saya akan menyalin semua data ini. Ini bukti tak terbantahkan tentang perdagangan ilegal dan keterlibatan langsung Dr. Arya. Saat Bima menyalin data, Ragil menemukan sebuah kotak besi terkunci di bawah meja otopsi. Setelah membukanya dengan susah payah, ia menemukan beberapa botol kecil berisi cairan bening. Labelnya bertuliskan, Aconitin Highly Concentrated. Racun itu, Bima. Bukti fisiknya, Ragil bergumam, mengambil foto dengan ponselnya. Mereka hampir menyelesaikan misi mereka ketika tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi nyaring. Seseorang telah menyadari penyusupan. Sial, kita harus cepat, seru Ragil. Mereka bergegas keluar. Di luar, sebuah mobil hitam mewah baru saja tiba. Dari dalamnya, keluar Dr. Arya, mengenakan mantel panjang dan ditemani oleh dua pengawal berbadan besar. Dr. Arya pasti merasa ada yang tidak beres dan datang untuk memindahkan bukti. Dr. Arya melihat Ragil dan Bima melarikan diri dari gudangnya. Matanya menyala penuh amarah dan kekejian. Topeng kesuciannya kini benar-benar hancur. Ragil, berhenti di sana. Apa yang kau lakukan di propertiku? Kau melanggar hukum, teriak Dr. Arya, suaranya tajam menusuk kegelapan malam. Saya hanya mencari keadilan untuk 20 orang yang Anda bunuh dan jual organ mereka, dokter, balas Ragil, sambil menarik Bima untuk lari. Dr. Arya mengangkat tangannya, menunjuk Ragil. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka pergi dengan bukti itu. Khususnya Sersan Bima. Pengejaran sengit terjadi di tengah kawasan industri yang sepi. Ragil dan Bima berhasil meloloskan diri ke kegelapan. Namun mereka tahu, Dr. Arya kini mengetahui dengan pasti bahwa ia sedang diburu. Saat mereka berhasil mencapai mobil, Bima terlihat pucat. Kita berhasil, Pak Ragil. Semua data tentang organ dan racun sudah ada di flash drive ini. Ini adalah kunci kebebasan Asri dan kunci hukuman Dr. Arya. Di saat yang sama, Asri, yang bersembunyi di semak-semak dekat ladang sawit, melihat truk Aksara Medika yang ia curigai melaju kencang, bukan menuju ladang, melainkan ke arah jalan utama menuju kota. Mereka bergerak, bisik Asri. Truk itu pasti sedang memindahkan sisa-sisa jejak yang lain. Asri, tanpa senjata, hanya dengan naluri, memutuskan untuk mengikuti truk itu dari jarak aman. Ia tahu, Ragil membutuhkan setiap kepingan puzzle, dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya. Ragil dan Bima kini memegang bukti yang tak terbantahkan, tetapi mereka juga menjadi target utama Dr. Arya, yang memiliki pengaruh dan kekuatan untuk membalikan keadaan. Permainan kucing dan tikus ini telah mencapai tingkat paling berbahaya. Ragil tidak bisa menyerahkan bukti itu kepada Hartono, yang kini sudah menjadi boneka Dr. Arya. Mereka harus mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran ini di depan publik, agar hukuman Dr. Arya menjadi tak terhindarkan dan Asri dapat dibebaskan dengan kehormatan. Malam di Kalimantan terasa seperti selimut yang menutupi konspirasi. Inspektur Ragil dan Sersan Bima berhasil lolos dari cengkeraman Dr. Arya di gudang Aksara Medika, membawa serta flash drive yang berisi nyawa 20 korban dan karir Dr. Arya. Namun, keberhasilan ini harus dibayar mahal. Begitu Ragil dan Bima sampai di tempat persembunyian sementara, sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota, ponsel Ragil yang burner phone berdering. Itu Bima. Pak Ragil, lencana kita sudah dicabut. Suara Bima terdengar tegang. Komisaris Hartono mengeluarkan perintah penangkapan. Tuduhannya, penghambatan penyidikan dan pencurian barang bukti pemerintah. Kita resmi jadi buronan internal. Ragil menutup matanya, kemarahan yang dingin menjalar. Aku sudah menduga. Dr. Arya bergerak cepat. Dia membalikan keadaan sebelum kita sempat bernapas. Hartono hanyalah pion yang ketakutan.
Apa yang harus kita lakukan? Pak, kita pegang bukti yang bisa mengguncang negara, tapi tidak ada yang akan percaya pada dua polisi yang kini dicari, tanya Bima. Kita tidak bisa menyerahkan flash drive ini kepada siapapun di sistem. Bima, Dr. Arya punya jaring di mana-mana. Kita harus menyusun panggung untuk pengungkapan besar. Kita butuh waktu. Kamu amankan flash drive itu. Jauhkan dari kita. Sembunyikan di tempat yang paling tidak mungkin. Perintah Ragil. Bima mengangguk. Saya akan menyimpannya di peti aman milik almarhum kakek saya. Hanya saya yang tahu kodenya. Sementara Bima pergi mengamankan bukti, Ragil mencoba mencari tahu kabar dari Asri. Asri, ada pergerakan? Tanya Ragil melalui telepon rahasia. Ya, Pak Ragil. Truk itu berhenti di sebuah rumah tua, di pinggiran Kembayan. Truknya parkir di belakang, tertutup rapat. Ada beberapa orang yang hilir mudik, membawa kotak-kotak besar yang ditutup kain, lapor Asri. Rumah tua itu pasti tempat peristirahatan Dr. Arya atau lokasi rahasia lainnya. Jangan mendekat, Asri. Mereka pasti sudah diperingatkan oleh Dr. Arya untuk waspada. Tapi, Pak Ragil, suara Asri terdengar ragu. Saya melihat sesuatu di sana. Ada pahatan yang sama seperti milik saya, diletakkan di teras. Banyak sekali. Seolah seseorang sedang meniru karya saya. Ragil terdiam. Dr. Arya tidak hanya menanamkan satu bukti palsu, dia membuat pabrik bukti palsu. Ia menciptakan narasi yang kuat bahwa Asri adalah seorang psikopat ritualis dengan puluhan karya mengerikan yang tersebar. Asri, ini semakin jelas. Dr. Arya sedang membersihkan jejaknya dan membangun penjara narasi untukmu. Aku harus bertemu denganmu lagi. Ada hal penting yang harus kita bicarakan sebelum kita bergerak. Mereka sepakat bertemu di lokasi pertemuan pertama, warung kopi tua. Saat bertemu, Asri tampak lebih tenang, meskipun ia masih pucat dan lelah. Ragil menatap Asri, bukan sebagai buronan, tetapi sebagai mitra yang jujur. Asri, sekarang aku butuh kebenaran tentang dirimu, yang paling dalam. Kenapa kamu begitu fokus pada pahatan? Kenapa kamu dianggap gila oleh warga? Tanya Ragil. Asri menunduk. Ia meraih patung kayu kecil yang ia bawa, membelainya dengan lembut. Bukan gila, Pak Ragil. Saya hanya terlalu peka. Sejak kecil, saya bisa merasakan kepedihan. Saya bisa merasakan sisa-sisa emosi yang tertinggal di benda-benda. Inilah kisah legenda yang menyentuh hati Asri. Ia menceritakan bagaimana ia dulunya adalah anak yang ceria, namun setelah melihat kematian tragis ibunya di sungai, ia mulai mendengar sungai itu merintih. Ia melarikan diri ke hutan, menemukan kedamaian hanya saat ia memahat. Kayu ulin adalah konduktor terbaik untuk perasaan. Pak, ketika saya memahat, saya menyalurkan penderitaan yang saya rasakan, penderitaan alam, penderitaan orang-orang yang terluka. Makanya pahatan saya sering terlihat mengerikan, penuh simbol, pengorbanan, atau darah. Karena itu adalah cara saya membersihkan diri. Jelas Asri, matanya berkaca-kaca. Saat saya melihat gundukan mayat itu, Pak Ragil, Asri melanjutkan, suaranya bergetar. Saya tidak hanya melihat mayat. Saya merasakan 20 jeritan yang tertinggal di tanah itu. Jeritan yang meminta tolong. Mereka tidak mati di ladang, mereka dibawa. Dan rasa sakit mereka itu terlalu besar untuk saya tangani, makanya saya lari. Ragil mengangguk, hatinya tersentuh. Asri bukan monster. Ia adalah empati yang terlalu rapuh untuk dunia yang kejam. Keunikan dan kepekaannya lah yang membuatnya menjadi target yang sempurna. Patung ini, Pak Ragil. Asri menyerahkan patung yang memiliki lubang kecil di belakangnya. Ini adalah wadah yang saya buat. Saya janji pada roh-roh itu, saya akan mengisinya dengan keadilan, bukan lagi kepedihan. Saya harus meletakkannya di sana, sebagai janji saya. Kita akan melakukannya, Asri. Tapi setelah kita membuktikan siapa dalang yang sebenarnya, janji Ragil. Ia mengeluarkan lencana modifikasi Dr. Arya. Lencana ini membuktikan kejahatannya. Tapi flash drive yang dipegang Bima, dengan data perdagangan organ dan racun, adalah bom waktu yang akan kita ledakkan di depan publik.
Di saat yang sama, Dr. Arya, yang kini bergerak layaknya seekor singa yang terluka, menggunakan semua koneksinya. Ia berhasil mendapatkan salinan surat perintah penangkapan Ragil dan Bima. Ia tidak hanya ingin mereka ditangkap, ia ingin mereka dibungkam selamanya. Dr. Arya menghubungi Miko, kepala keamanan ladang Suryadi, yang kini menjadi kaki tangannya. Miko, ada 2 polisi yang sekarang buronan. Mereka membawa bukti yang bisa menghancurkan kita semua. Cari dan bunuh mereka, terutama si Ragil. Dan pastikan si seniman gila, Asri, tetap berada di tempat persembunyiannya. Jika dia tertangkap, dia harus mati tanpa sempat bicara. Baik, dokter. Tapi bagaimana dengan rumah tua itu? Saya harus memindahkan sisa-sisa jejak yang Bapak bilang tidak boleh disentuh siapapun, tanya Miko. Pindahkan ke gubuk penghantar di tengah ladang. Kubur semuanya di bawah tumpukan sawit busuk. Cepat. Aku akan terbang keluar kota pagi ini untuk mengurus bisnis lain. Selama aku di udara, jangan sampai ada kesalahan. Perintah Dr. Arya, suaranya penuh tekanan. Informasi ini, secara tidak terduga, didengar oleh Asri yang saat itu sedang bersembunyi di dekat ladang, mengamati pergerakan Miko. Miko yang sedang panik berteriak di teleponnya kepada anak buahnya di ladang. Gubuk penghantar. Mitos kuno yang kini menjadi lokasi pembongkaran rahasia. Asri segera menghubungi Ragil. Pak Ragil. Miko baru saja memerintahkan anak buahnya memindahkan sisa-sisa bukti ke gubuk penghantar. Itu tempatnya. Itu adalah tempat terakhir mereka menyembunyikan kejahatan mereka. Mendengar nama mitos yang sudah lama ia anggap hanya cerita rakyat, kini menjadi lokasi kunci. Ragil tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dr. Arya akan terbang pagi hari. Mereka punya waktu beberapa jam. Asri, kamu harus kembali ke gubuk penghantar. Tapi jangan dekati Miko. Cukup pantau dan laporkan pergerakan mereka. Aku dan Bima akan menyusun rencana untuk pengungkapan besar. Kita akan bertemu di balai desa besok pagi. Siapkan patungmu. Kita akan membawanya ke sana, di depan semua orang. Ragil memutuskan. Ragil memanggil Bima, yang baru saja kembali setelah mengamankan flash drive. Bima, hubungi semua wartawan dan media yang pernah meliput kasus ini. Kirim pesan anonim yang isinya. Kebenaran 20 mayat di Kembayan akan terungkap sepenuhnya di Balai Desa Kembayan, besok pagi. Pembunuh sebenarnya akan hadir. Sebarkan seperti virus. Kita akan menciptakan keramaian yang tidak bisa dihentikan oleh Dr. Arya. Ragil kini berdiri tegak. Tak lagi takut pada jubah seragam yang telah dicabut. Ia adalah seorang yang berjuang untuk keadilan, membawa serta janji pada Asri dan 20 arwah yang berbisik dari tanah. Pertaruhan ini adalah klimaks dari semua yang ia yakini. Dr. Arya telah menyiapkan panggung, menjebak Asri. Kini, Ragil akan mengambil alih panggung itu dan membalikan keadaan di hadapan mata dunia. Babak konfrontasi terakhir telah siap. Kembayan terbangun dalam suasana yang aneh. Desa itu diselimuti lapisan ketegangan yang dingin, campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Kabar anonim tentang pengungkapan besar menyebar cepat, menarik perhatian puluhan wartawan dari kota yang berbondong-bondong memenuhi balai desa yang sederhana. Kamera berkedip seperti kunang-kunang di malam hari. Kursi-kursi yang diduduki warga desa terasa panas. Mereka menuntut kejelasan setelah berhari-hari hidup dalam cengkraman horor. Ragil dan Bima, meskipun berstatus buronan internal, telah menyusun panggung dengan cermat. Mereka tahu, satu-satunya cara mengalahkan pengaruh Dr. Arya adalah dengan menciptakan pengadilan publik yang tidak bisa dimanipulasi. Ragil berdiri di depan podium, tanpa seragam, hanya mengenakan jaketnya yang lusuh. Di sebelahnya, berdiri Asri, tampak kurus dan kuyu, namun dengan tatapan mata yang kini memancarkan ketenangan seorang yang siap menghadapi takdir. Di tangannya, Asri memegang patung kayu kecil yang selama ini menjadi jimat janji pada para korban. Kerumunan wartawan riuh. Inspektur Ragil, mengapa Anda ada di sini? Anda buron, teriak seorang wartawan. Mana Asri? Tangkap dia sekarang, seru warga lain dari barisan belakang. Ragil mengangkat tangan, menenangkan keributan itu. Saya di sini bukan sebagai inspektur,
melainkan sebagai saksi kebenaran. Dan Asri, Ragil menoleh ke samping. Asri tidak akan ditangkap hari ini, karena dia bukan pembunuh. Pernyataan itu sontak membuat balai desa gempar, memicu bisikan-bisikan protes dari warga. Kalian semua telah disesatkan oleh opini yang didorong oleh pembunuh sejati, lanjut Ragil, suaranya lantang seperti guntur. Kalian mencari monster di rimba. Padahal monster itu duduk di kursi kehormatan di depan kalian semua. Tepat saat Ragil mengucapkan kalimat itu, pintu balai desa terbuka. Berdiri di sana, dikelilingi oleh 2 pengawal dan ditemani oleh Komisaris Hartono yang tampak tegang, adalah Dr. Arya. Wajah Dr. Arya tampak dingin, namun ada gurat kemenangan yang tercetak di bibirnya. Ia sudah menunda penerbangannya ke luar negeri, memutuskan untuk menghadiri acara itu demi mengendalikan kerusakan. Inspektur Ragil, suara Dr. Arya memotong. Ia berjalan anggun menuju depan. Anda sungguh memalukan. Anda sudah dicabut dari kasus, dan kini Anda membawa buronan publik ke forum ini. Ini penghinaan terhadap hukum. Dr. Arya menatap Asri dengan jijik. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jangan dengarkan orang gila dan buronan ini. Asri adalah pembunuhnya. Laporannya sudah jelas. Dia yang membunuh 20 orang itu untuk ritual anehnya. Dan Ragil, dia sedang melindungi pelaku hanya untuk membalas dendam pribadi padaku. Dr. Arya mengambil panggung, mengambil peran sebagai pahlawan yang diserang. Ia berbicara tentang kredibilitasnya, tentang pengabdiannya pada forensik, membuat warga ragu kembali. Hartono mengangguk setuju di belakangnya. Ragil membiarkan Dr. Arya selesai, senyum tipis terukir di bibirnya. Terima kasih atas kesaksian Anda, dokter. Tapi kebenaran tidak membutuhkan jas putih untuk diucapkan. Ia hanya membutuhkan bukti. Ragil memberi isyarat kepada Bima, yang diam-diam menyelinap masuk melalui pintu samping. Bima naik ke panggung, mencolokkan flash drive ke proyektor. Dr. Arya, Ragil melanjutkan, pandangannya tak goyah. Saya tahu Anda membunuh 20 orang itu sebagai balas dendam atas kematian istri Anda, menggunakan racun aconitine agar kematian mereka tampak wajar. Saya juga tahu Anda menjebak Asri dengan pahatan palsu dan kesaksian yang Anda rekayasa. Dr. Arya tertawa sinis. Lelucon yang buruk. Ragil, mana buktimu? Bukti adalah bisnis Anda, dokter. Jadi saya akan menyajikannya sesuai standar Anda, balas Ragil. Layar besar di belakang Ragil menyala, menampilkan rekaman kamera tersembunyi. Rekaman itu diambil Bima di gudang Aksara Medika. Di layar terlihat jelas lemari arsip dengan label, catatan pengiriman organ, dan foto close-up aconitin highly concentrated yang ditemukan di kotak besi. Ini adalah gudang rahasia milik Aksara Medika, perusahaan angkutan medis yang Anda miliki, dokter. Di sana, Anda melakukan otopsi ilegal, mengambil organ dari korban-korban, dan menjualnya. Balas dendam Anda hanyalah kedok untuk operasi perdagangan organ yang menguntungkan. Seru Ragil, menunjuk layar. Seluruh balai desa terdiam, syok. Dr. Arya, yang tadinya angkuh, kini mulai berkeringat dingin. Itu rekaman palsu. Kalian telah mencuri barang-barang perusahaan. Itu melanggar hukum, teriak Dr. Arya, mencoba mengendalikan situasi, namun suaranya mulai retak. Ragil mengabaikannya. Bukti racun dan perdagangan organ sudah cukup. Tapi saya punya satu bukti lagi. Bukti yang Anda tanamkan dengan sangat cerdik, dokter, namun memiliki retakan yang tidak Anda sadari. Ragil mengambil serpihan kayu yang ditemukan di TKP dan lencana modifikasi Dr. Arya, meletakkannya bersebelahan. Lencana ini ditemukan Asri di lokasi galian, membuktikan Anda ada di sana, dokter. Dan serpihan kayu ini, Ragil menunjuk ke goresan kecil yang ia lihat, memiliki bekas alat tajam yang bukan pisau ukir Asri, melainkan alat bedah. Anda menanam bukti ini dengan terburu-buru, berharap publik akan percaya bahwa Asri adalah pembunuh ritual. Kekalahan Dr. Arya sudah di depan mata. Wajahnya memerah, dan pengendalian dirinya runtuh sepenuhnya. Aku tidak bersalah. Asri yang gila. Dia yang harus disalahkan, raung Dr. Arya. Ia menerjang ke arah Ragil, mencoba merebut flash drive dari tangan Bima.
Perkelahian fisik dan psikologis yang sengit pun terjadi di atas panggung balai desa. Ragil dan Bima, meskipun kelelahan, melawan dengan sekuat tenaga. Pengawal Dr. Arya mencoba ikut campur, tetapi Bima, dengan gerakan cepat, berhasil melumpuhkan mereka. Dr. Arya, yang kini benar-benar kehilangan akal sehatnya, berteriak histeris. Pengakuan lengkapnya meledak tak terkendali di depan mikrofon yang masih menyala. Ya, aku membunuh mereka semua. Mereka pantas mati. Kalian semua buta. Akulah yang suci. Akulah yang benar. Aku membersihkan mereka, dan kalian tidak akan pernah menghentikanku. Dr. Arya menjerit, penuh penyesalan, amarah, dan arogansi yang mengerikan. Aku menggunakan kematian mereka untuk kebaikan. Uangnya untuk yatim piatu. Apa salahnya? Kau tidak akan pernah mengerti, Ragil. Teriakan itu, yang terekam jelas oleh puluhan kamera, menjadi vonis tanpa banding. Warga dan wartawan di balai desa tersentak. Wajah mereka pucat pasi. Kisah yang mereka anggap sebagai horor biasa, ternyata adalah konspirasi keji yang didalangi oleh figur yang paling mereka hormati. Tepat saat Dr. Arya berhasil dicekik oleh Bima, mobil-mobil polisi yang setia pada Ragil, yang sudah ia hubungi sebelum masuk ke balai desa, datang dan mengepung gedung. Mereka tidak lagi melayani perintah Hartono. Mereka melayani bukti yang berbicara. Tangkap dia, perintah Ragil. Dr. Arya digiring keluar. Wajahnya penuh penyesalan dan kebencian. Ia menoleh ke belakang, menatap Asri yang berdiri tegak, dan memandang Ragil dengan tatapan mematikan. Namun, kekuasaannya sudah berakhir. Melihat dalam kejahatan itu akhirnya ditangkap, Asri perlahan melangkah maju. Ia meletakkan patung kayu kecilnya di atas podium, di sebelah bukti-bukti yang menuduh Dr. Arya. Mereka tidak lagi berbisik tentang kepedihan. Lirih Asri, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam setelah keributan. Mereka berbisik tentang keadilan. Komisaris Hartono, yang berdiri terpaku, kini merangkul ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, ia telah menjadi boneka, dan karirnya hancur berkeping-keping. Gema pengakuan histeris Dr. Arya di balai desa Kembayan masih terasa menggantung di udara. Suara itu adalah lonceng kematian bagi citra kesuciannya dan lonceng kebebasan bagi Asri. Hari-hari setelah konfrontasi adalah masa pembersihan, baik secara hukum maupun moral. Ragil dan keadilan institusional. Inspektur Ragil dan Sersan Bima, yang sempat menjadi buronan, kini dielu-elukan. Bukti di flash drive tentang perdagangan organ yang didukung oleh pengakuan publik Dr. Arya sudah terlalu kuat untuk dibantah. Penyelidikan formal segera dibuka, membongkar jaringan Aksara Medika dan semua koneksi ilegal Dr. Arya. Komisaris Hartono, yang terbukti menjadi pion yang dimanipulasi Dr. Arya dan mencoba menutupi kebenaran, dicopot dari jabatannya. Wajahnya menjadi simbol keruntuhan integritas institusional. Dr. Arya, si figur terhormat yang menjelma menjadi monster, menjalani persidangan yang disorot publik. Kesaksian Ragil, data forensik Bima, dan terutama rekaman pengakuannya, menjeratnya. Dr. Arya dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 20 orang, perdagangan organ ilegal, pemalsuan data forensik, dan penghambatan keadilan. Pembacaan vonis itu terdengar dingin dan lugas. Ragil menghadiri sidang vonis itu, duduk di barisan belakang. Ketika Dr. Arya digiring keluar, mata mereka sempat bertemu. Tidak ada lagi amarah di mata Ragil, hanya kepuasan yang tenang. Dr. Arya, yang tadinya dipenuhi arogansi dan penyesalan, kini tampak seperti cangkang kosong, menjalani sisa hidupnya di balik jeruji, dikutuk oleh kejahatannya sendiri. Balas dendamnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu cari, Inspektur, kata Bima, menepuk bahu Ragil. Ragil menghela napas. Bukan aku, Bima, tapi 20 jiwa yang dikubur itu. Mereka akhirnya bisa beristirahat. Pemulihan sang seniman dan penebusan Kembayan. Setelah penangkapan Dr. Arya, fokus publik beralih total kepada Asri. Masyarakat Kembayan, yang sebelumnya mencaci dan menghakiminya, kini diliputi rasa malu yang dalam, seperti air bah yang menerjang kesadaran mereka. Mereka menyadari, ketakutan dan kebodohan mereka sendiri telah menjerumuskan seorang seniman yang tidak bersalah. Asri dibebaskan dari segala tuduhan.
Statusnya sebagai buron dicabut, dan namanya dibersihkan sepenuhnya. Ia kini tidak lagi orang kayu gila, melainkan saksi kebenaran yang berani. Para tetua desa dan warga yang dulu paling vokal menuduhnya, berbondong-bondong datang ke gubuknya. "Asri, nak, maafkan kami," ujar Ibu Minah, yang dulu paling lantang menuduhnya melakukan ritual setan. Wajah wanita tua itu dipenuhi air mata. "Kami dibutakan oleh ketakutan dan kepercayaan pada orang yang salah. Kami tidak pernah berusaha mengenalimu." Asri, yang jiwanya telah melalui badai terburuk, memaafkan mereka dengan ketulusan yang luar biasa. Ia adalah seniman yang memanggul kepedihan, bukan dendam. "Saya tidak menyimpan dendam, Ibu Minah," kata Asri lembut. "Kepedihan di dunia ini sudah terlalu banyak. Saya hanya ingin Kembayan kembali tenang." Kejadian itu mengubah Kembayan secara fundamental. Mitos gubuk penghantar yang selama ini menjadi sumber ketakutan mereka, kini telah kehilangan taringnya, digantikan oleh kisah pengkhianatan dan penebusan. Asri kembali ke bengkelnya, bukan lagi untuk melarikan diri, tetapi untuk berkarya sebagai bentuk terapi dan pengabdian. Beberapa bulan kemudian, Ragil kembali mengunjungi Kembayan, bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai seorang teman. Ia menemukan Asri sedang berdiri di tengah ladang sawit Suryadi, tepat di lokasi galian 20 mayat itu. Namun, tempat itu tidak lagi terasa menyeramkan. Di sana, berdiri tegak sebuah monumen keadilan Kembayan. Itu adalah monumen kayu ulin, dipahat dengan detail yang luar biasa. Bagian dasarnya melukiskan wajah-wajah 20 korban, tampak tenang dan damai. Di bagian puncaknya, Asri memahat sosok seorang wanita yang sedang menengadah ke langit. Tangannya memegang pahatan kecil yang ia bawa selama pelariannya, sebuah simbol keadilan yang terukir dari penderitaan. Ragil berjalan mendekat. "Monumen yang indah, Asri, karyamu yang paling penting." Asri tersenyum tulus. "Saya menepati janji, Pak Ragil. Saya meletakkan patung kecil itu di sini. Dan kini, monumen ini berdiri. Saya tidak ingin tempat ini hanya dikenang sebagai kuburan, tapi sebagai tempat di mana kebenaran menang. Kayu ulin ini tidak lagi berbisik tentang kepedihan, Pak Ragil. Sekarang, ia menyanyikan tentang kebebasan." Mereka berdiri sejenak, menikmati angin yang berembus pelan, membawa aroma damai yang sudah lama hilang dari Kembayan. "Saya kembali ke Jakarta besok, Asri," kata Ragil. "Saya akan kembali ke jabatan saya, dengan reputasi yang dibersihkan. Tapi kali ini, saya akan membawa satu pelajaran. Jangan pernah percaya pada kesempurnaan, dan selalu dengarkan bisikan dari yang paling lemah." "Terima kasih, Pak Inspektur," ujar Asri, tatapannya penuh rasa terima kasih. "Bapak bukan hanya membersihkan nama saya, Bapak juga mengajarkan saya bahwa hukum bisa menjadi alat yang adil, jika dipegang oleh orang yang berhati nurani." Ragil mengulurkan tangan. Asri menjabatnya dengan erat. Dua jiwa yang berbeda, yang disatukan oleh kejahatan luar biasa, kini berpisah dengan damai. Ragil kembali ke kota besar, karirnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia menjadi simbol integritas di kepolisian, selalu mengingatkan rekan-rekannya bahwa tersangka yang paling mudah adalah musuh terbesar keadilan. Asri tetap tinggal di Kembayan. Ia tidak lagi menyendiri. Warga sering mengunjunginya, belajar dari ketenangan dan kepekaannya. Ia menjadi penjaga monumen keadilan. Kisah Asri, Ragil, dan Dr. Arya menjadi legenda baru di Kalimantan. Sebuah pelajaran abadi tentang bahaya menghakimi, betapa tipisnya batas antara kebaikan dan kejahatan, dan bahwa kebenaran, sekeras apapun diupayakan untuk dikubur, akan selalu menemukan jalannya untuk diukir. Kembayan pun, akhirnya, benar-benar menemukan kedamaian yang sesungguhnya.